Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian pagi ini diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya ya. Alhamdulillah pagi ini kita sampai di pertemuan terakhir untuk materi tentang perkembangan Islam pada masa modern. Kita sampai pada subtema tentang hikmah, perilaku, dan prinsip pembaruan yang sesuai dengan perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Adapun untuk tujuan pembelajarannya pada pagi ini adalah nanti setelah melalui pembelajaran ini kalian diharapkan dapat mempertahankan dan membangun keyakinan yang benar sesuai dengan ajaran Islam dalam sejarah peradaban Islam pada masa modern. Selain itu juga diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian dapat bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi dari nilai-nilai sejarah peradaban Islam pada masa modern. Selain itu juga kalian diharapkan nanti dapat menganalisis hikmah, perilaku, dan prinsip-prinsip perkembangan Islam pada masa modern dengan benar. Yang terakhir nanti kalian dapat memahami dengan benar dan menggali informasi dan dapat mempresentasikan hikmah dan perilaku dari pemahaman kalian tentang perkembangan Islam pada masa modern terkait dengan hikmah, perilaku, dan prinsip implementasi dari perkembangan Islam, peradaban Islam pada masa modern dengan benar. Oke anak-anak, mari kita pelajari bersama tentang apa hikmah dari pemahaman kita tentang perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama adalah kita memahami hikmah atau ibroh ya, pembelajaran dari peristiwa perkembangan Islam pada masa modern. Bahwa yang pertama adalah bahwa kita harus punya keyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang universal, yaitu memahami bahwa Islam itu memiliki misi rahmatan lil alamin ya, membawa rahmat kasih sayang kepada seluruh alam, sehingga Islam ini kita yakini dapat diterima pada semua kalangan, pada semua zaman. Kemudian hikmah yang kedua adalah dapat menjadi pilihan kita mengambil sikap berdasarkan pengalaman bahwa Islam mengalami masa-masa keemasan, masa kejayaan, juga mengalami masa keterpurukan, sehingga kita bisa mengambil sikap dengan baik dari pembelajaran sejarah tersebut. Kemudian hikmah yang ketiga adalah pembaruan akan memberi manfaat berupa inspirasi untuk mengadakan perubahan-perubahan. Jadi pemahaman kita terhadap sejarah ini memiliki hikmah agar kita terinspirasi untuk mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk selanjutnya adalah dalam berdasarkan fakta sejarah bahwa masalah-masalah sosial dan politik yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa terdahulu itu turut mewarnai terjadinya surut dan berkembangnya sejarah perkembangan Islam. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah membangun masa depan berdasarkan pijakan-pijakan yang telah ada pada masa lalu, sehingga tercipta negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, atau negara yang baik dan mendapat ampunan dari Allah. Kemudian hikmah selanjutnya adalah sejarah dapat kita jadikan sebagai sumber inspirasi untuk membuat langkah-langkah inovatif agar kehidupan manusia dapat damai dan sejahtera dengan menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi khususnya, serta penguasaan pemahaman agama Islam yang benar akan dapat menciptakan kebahagiaan kepada umat Islam, dapat hidup damai bersama dengan bangsa-bangsa yang lain, dengan umat agama lain, menuju kebahagiaan kehidupan bersama. Oke, untuk perilaku kita pelajari ya, misalnya yaitu bagaimana kita meneladani tokoh-tokoh berprestasi dalam perkembangan Islam pada masa modern ini, sikap perilaku yang perlu kita kembangkan setelah meneladani dari tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masa perkembangan Islam, yaitu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena atas pertolongan dan petunjuknya umat Islam dapat bangkit dari keterpurukan dan dapat mengoreksi dari kesalahan yang telah dilakukan menuju kehidupan yang lebih baik,
menuju kehidupan yang lebih berperadaban. Kemudian perilaku yang selanjutnya adalah kita dapat memahami dan menghayati secara budaya Islam, jadikan sebagai refleksi betapa beratnya perjuangan para tokoh Islam dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan pada saat itu. Kemudian perilaku selanjutnya adalah kita dapat meneladani sikap intelektualitas dan semangat keislaman para tokoh pembaru untuk memulihkan kejayaan Islam. Kemudian kita juga punya tanggung jawab untuk berperilaku meneladani semangat para tokoh yang rela berkorban, mengemban misi, menegakkan kebenaran berdasarkan ajaran kitab suci. Kemudian menumbuhkan semangat menuntut ilmu. Nah, ini yang penting. Jadi menuntut ilmu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian menyebarkan ide-ide kreatif demi terciptanya tatanan masyarakat Islam yang dinamis dan berperadaban. Kemudian perilaku selanjutnya adalah dapat menumbuhkan semangat amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu melaksanakan yang baik, memerintahkan yang baik, dan mencegah segala bentuk kemungkaran, yakni pembebasan masyarakat dari kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan akibat imperialisme yang berkepanjangan bagi masyarakat muslim. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah prinsip-prinsip apa yang harus kita kuasai, harus kita masukkan dalam hati terkait dengan perkembangan Islam pada masa modern ini. Yang pertama adalah ada dua prinsip paling tidak. Yang pertama adalah kembali kepada Islam yang murni. Ya, Islam itu mengajarkan apa misinya Islam itu bagaimana. Nah, ini kita harus pahami secara baik bahwa disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia ini cenderung berkembang menjauh dari kebenaran, sehingga karena tabiatnya yang buruk tersebut manusia akan dibinasakan oleh Allah sesuai dengan bunyi Quran surat Al-A'raf ayat 4-7. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna dhalimin. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Shadaqallahul Adzim. Ayat ini memiliki arti yang pertama adalah betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada dalam hari atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. Ayat yang kelima memiliki arti maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami kecuali mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Yang selanjutnya ayat yang ke-6 adalah maka sungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan sungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami. Ayat yang ke-7 terjemahnya adalah maka sungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedangkan kami mengetahui keadaan yang mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Demikian anak-anak arti dari Quran surat Al-A'raf ayat 4-7 itu. Ya. Kemudian itu prinsip yang pertama. Jadi manusia itu cenderung menuju perkembangan ke arah yang buruk, maka pemahaman kita terhadap ajaran agama Islam sendiri itu sangat penting bagi kita bersama untuk kita jadikan prinsip hidup. Untuk selanjutnya adalah prinsip perkembangan Islam yang kedua, yaitu menjelaskan makna tafsir Al-Quran sesuai dengan hadis, karena banyak kalangan Islam yang diberikan oleh akhirat yang utama sehingga melupakan kehidupan dunia. Jadi ada sebagian orang umat Islam yang memahami bahwa nggak penting kehidupan di dunia ini, tapi lebih menomor satukan kehidupan di akhirat. Padahal tidak demikian. Yang dimaksud itu adalah keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, bahwa kehidupan di dunia ini ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini adalah sebagai ladang untuk menuju kehidupan akhirat. Sebagaimana Quran surat Al-Qasas ayat
7. Ya, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Quran surat Al-Qasas ayat 7 ya. Terjemahnya anak-anak coba diperhatikan. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sudah sangat jelas ya di sini diterangkan bahwa kita diperintahkan untuk memburu kebahagiaan akhirat, tapi jangan melupakan bagian kita, kenikmatan kita menikmati di dunia ini. Artinya mengamankan kehidupan dunia ini sebagai modal untuk kehidupan di akhirat kelak. Oke anak-anakku yang tercinta, kemudian saya nukilkan juga ini dari tafsir Jalalain ya, terkait dengan tafsir ayat tersebut. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali mengatakan bahwa menerjemahkan atau menafsir ayat tersebut, dan carilah, upayakanlah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian berupa harta benda kebahagiaan negeri akhirat, seumpamanya kamu menafkahnya di jalan ketaatan kepada Allah, dan jangan kamu lupa bagianmu dari kenikmatan duniawi, yakni hendaknya kamu beramal dengannya untuk mencapai pahala di akhirat, dan berbuat baiklah kepada orang-orang dengan bersedekah kepada mereka sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat atau mengadakan kerusakan di muka bumi ini dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maksudnya Allah pasti akan menghukum mereka. Demikian anak-anak untuk tafsir dari Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali terkait dengan terjemah ayat tersebut. Pada intinya adalah kehidupan akhirat itu sangat penting, kehidupan dunia juga penting. Maka bagaimana kita punya kehidupan di dunia ini dapat kita jadikan sebagai modal, sebagai ladang kita untuk menuju kehidupan akhirat yang bahagia kekal selamanya di sana. Amin Allahumma amin. Jangan lupa juga untuk menuju ke sana, untuk menuju amal akhirat yang baik, yang positif, maka kita jangan melupakan pentingnya kehidupan di dunia ini terkait dalam mencari rezeki, bergaul dengan sesama, bermasyarakat dan sebagainya. Itu sangat penting. Nah, itu inti dari ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7 ini menegaskan hal yang demikian. Demikian anak-anakku sekalian, pembelajaran pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini dapat kita pahami dengan baik, dan kita jadikan hikmah, jadikan perilaku, dan jadikan prinsip dalam kehidupan di dunia ini. Dan semoga kehidupan kita mendapat barokah manfaat, ilmu kita dapat kita amalkan sebaik-baiknya, sehingga kita jadikan modal untuk kehidupan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.